Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 bulan 11 2021, yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-23. Demikianlah bunyinya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah Antikristus. Dan istilah ini sudah sering sekali kita dengar. Tetapi kita sering sekali tidak mengetahui dari mana Antikristus itu bermula. Ternyata ketika kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ini, ternyata Antikristus yang dikatakan itu juga kemungkinan besar berasal dari orang Kristen. Mengapa demikian? Karena ternyata Antikristus itu sebenarnya adalah orang-orang yang melawan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus sebagai Kristus yang diutus oleh Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ternyata dalam pengertian itulah kita mendapati istilah atau analogi yang sederhana untuk mendeskripsikan tentang Antikristus itu, yaitu dengan nats kita hari ini, yaitu mereka yang menyangkal anak. Barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, maka ia juga memiliki bapa. Penyangkalan itu adalah perlawanan yang nyata. Jika kita menyangkal Yesus, sebenarnya kita sedang membuat diri kita sebagai orang yang melawan otoritas Allah itu sendiri. Dan banyak sekarang ajaran-ajaran itu berjalan dalam kehidupan dan berada di tengah-tengah kita ketika mereka meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Untuk itulah HKBP dalam konfesinya, pengakuan imannya dalam konfesi 1996, ketika kita melihat bagaimana latar belakang konfesi itu tercipta, sebenarnya HKBP sudah menganut ketiga pengakuan iman sebelumnya. Yang pertama adalah Apostolikum, yang kedua adalah Nisianum, yang ketiga adalah Athanasianum. Artinya, kedua aspek ini sebenarnya sedang meniberatkan tentang pengakuan iman kita tentang kemanusiaan Yesus sendiri. Yang kedua, tentang keilahian Yesus sendiri. Apakah Yesus itu benar-benar manusia? Dia adalah 100% manusia. Apakah Yesus itu adalah benar-benar Allah? Dia adalah 100% Allah. Sehingga keraguan itu kita hempaskan dengan ajaran yang baik dan benar. Dan jika masih banyak orang yang masih meragukan kemesiasan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mendapati sebenarnya nilai-nilai Antikristus itu sudah semakin merajalela. Saudaraku yang terkasih, keterbatasan kita untuk memikirkan sesuatu jangan kita jadikan sebagai kekeliruan yang membuat kita semakin berantakan. Karena melalui kelemahan itulah kita harus terus mencari tentang titik terang itu.
Kebenaran itu telah turun ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Sekarang kita memiliki pandangan yang sangat luas untuk masuk menyelami kebenaran itu. Jadilah orang Kristen yang bijaksana dengan terus meneliti, terus membaca, dan terus mengikuti bagaimana firman Tuhan itu berkata pada dirinya sendiri. Sehingga semakin kita mencintai firman Tuhan, kita akan mendapatkan pengertian atau pandangan yang sangat luar biasa melalui diri Yesus Kristus. Kita harus memahami bahwa dalam kehidupan kita ini, Kristuslah yang telah memanusiakan kita sebagai manusia sejati. Dalam Kristuslah kita telah menemukan titik terang kebenaran itu. Sehingga jika kita berada di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kristuslah jalan kepada kebenaran itu, dan Kristuslah kebenaran itu. Dan untuk menuju kepada yang tidak terlihat, maka kita membutuhkan atau harus menghidupi Dia yang sudah memberikan dirinya untuk dapat dilihat oleh manusia. Tuhan memampukan saudara. Jangan sangkal Dia, karena Dia tidak pernah menyangkal diri saudara. Malahan Dialah yang mati bagi saudara. Jika saudara juga mati bagi Kristus, sebenarnya itu bukan keistimewaan. Mengapa? Karena Tuhan lebih dahulu melayani saudara, bukan kita yang lebih dahulu melayani Tuhan. Jika kita harus menderita saat ini, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan itu harus membuat kita menjadi orang yang berbahagia, karena kita menghidupi bagaimana kecintaan yang sungguh-sungguh itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam Kristus kami telah menemukan kebenaran. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang disesatkan karena pengertian-pengertian kami yang lahir dari diri kami sendiri, melalui ucapan-ucapan, kata-kata yang terangkai melalui pikiran kami. Tetapi Tuhan, jadikanlah kami menjadi pribadi yang tunduk kepada otoritas firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi yang berdaulat, yang berkuasa dalam hidup kami untuk menjelaskan kepribadian-Mu. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.